pemirsa Hidup Sehat, berjumpa lagi dengan saya Dr. Tengku Anissa dan rekan saya Kak Indra Bekti. Pastinya menemani Anda selama 1 jam ke depan di Hidup Sehat. Nah, kali ini tadi kalau Anda tadi lihat tayangannya itu adalah mengenai tentang penyebab seseorang yang kena asam urat. Nah, itu kadang-kadang aku juga suka ngilu-ngilu di kaki gitu ya, kadang bekak-bekak. Itu apakah karena salah makan? Apakah itu asam urat? Emang ditandai dengan apa sih asam urat itu, Dok? Nah, itu dia Kak. Ini di samping kita sudah ada Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinis yang akan menjawab semua pertanyaan Kakak tadi. Oh, baik. Halo dokter. Apa kabar? Halo, sehat. Terima Apa kasih kabar? atas kehadirannya ya, Dok ya. Iya, makasih. Baik, Dok. Ini aku mau tanya ya, Dok ya. Ini katanya konsumsi buah-buahan itu aman banget untuk penderita penyakit asam urat, Dok. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Oh, fakta. Jadi buah-buahan aman semua, Dok? Aman. Oke, kita lihat di sini nih ada. Ini kan banyak banget buah ya, Mas, di sini. Jadi si buah ini memang dia kan kandungan seratnya cukup tinggi. Iya. Nah, jadi si serat ini ternyata dia bisa menghambat atau menurunkan penyerapan dari purin. Oh. Sehingga asam uratnya bisa berkurang. Nah, mungkin kalau di sini pemirsa yang belum tahu apa itu purin. Iya. Jadi si purin ini dia merupakan suatu zat di mana bahan makanan sumbernya adalah dari protein. Ya. Gitu. Nah, si asam urat ini adalah metabolisme akhir dari purin gitu. Jadi kalau makan buah seratnya tinggi, purinnya diturunkan penyerapannya sehingga asam urat akan berkurang gitu. Jadi kalau berlebihan purinnya itu akan menyebabkan asam urat itu. Benar. Yang Jadi sakitnya di mana sih, Dok, sebenarnya kalau sakitnya biasanya itu kalau asam urat tinggi lebih di persendian, Persendian. gitu. Entah di kaki atau daerah-daerah ya persendian sama sini. tuh di persendian gitu, Iya. Dok, suka kaki nih biasanya gitu. Nah, berarti Mas Indra terlalu banyak makanan yang tinggi akan purin. Oh, Oke. baik. Nah, itu harus diperhatikan banget nih ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal purin yang kita bahas tadi nih, Dok. Ini banyak juga fakta mitos yang beredar di masyarakat. Katanya penderita asam urat tidak dianjurkan konsumsi sayuran berwarna hijau. Ini fakta atau mitos, Dok? Nah, itu mitos, Dok. Mitos Oh, ya, Dok, iya. ya. Karena memang banyak banget nih masyarakat yang berpikir seperti itu. Itu kenapa, Dok? Jadi sebenarnya sayuran hijau tetap diperbolehkan pada penderita asam urat, tetapi memang konsumsinya tidak boleh berlebihan. Gitu. Karena kenapa? Karena sayuran hijau ini mengandung purin di dalamnya. Contohnya tuh seperti kembang kol, kemudian bayam, Kangkung. asparagus, kangkung, benar, Mas. Nah, jadi sebenarnya boleh dikombinasi dengan sayuran yang warnanya tidak hijau dan banyak banget. Warna apa? Ini Apa seperti tuh, yang Dok? di depan Siapa? kita. Contohnya warna oranye seperti wortel, kemudian warna ungu seperti terong, ya, atau mungkin bayam merah seperti ini, atau warna putih seperti sawi atau toge atau lobak. Nah, Gitu. cara masaknya dan berapa banyak, Dok, sayur-sayuran hijau ini, Dok? Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya penderita asam urat tinggi dan memang tinggi sekali asam uratnya, mungkin jika asam uratnya lebih dari 8, memang sayuran hijau itu dibatasi kurang lebih 100 gram per hari atau setara dengan 1 mangkok kecil per kali makan. Gitu. Jadi sisanya lebih baik mangkok pilih kecil. sayuran yang warnanya tidak hijau gitu. Ya, pilihlah sayuran yang tidak hijau ya. Ya, Nah, benar. itu kan kita suka makan makanan yang enak tuh, daging-daging gitu ya, Dok ya. Tapi itu kan katanya tinggi protein. Nah, ini fakta dan mitos yang beredar nih, Dok. Banyak konsumsi protein menyebabkan asam urat meningkat. Fakta atau mitos tuh, Dok? Itu fakta. Oh, Tapi jadi daging-dagingan nanti malah benar. bisa Nah, nambah. jika konsumsi dagingnya memang terlalu berlebihan, terutama adalah daging merah dan jeroan. Oh, Mas, daging gitu. merah jeroan tuh. Iya. Aduh, Tuh, ke enak diri banget sendiri itu gitu ya. jeroan. Nah, jadi hati-hati karena si protein hewani terutama daging merah dan jeroan itu tinggi akan purin. Nah, seperti kita tahu purin ini kan produk akhirnya metabolismenya adalah asam urat. Terutama bagi individu yang memang metabolisme dari asam uratnya rendah atau pelan, itu harus hati-hati karena beresiko untuk asam uratnya meningkat. Jadi daging-daging seperti itu ya, Dok ya? Iya, Kayak benar. gitu. Ini kayak gini nih. Kalau ayam, Dok? Kalau ayam, memang kalau seperti ayam, memang tetap boleh, tetapi mungkin dibatasi, Dibatasi juga. konsumsinya gitu. Dan rekomendasinya memang sesuai dengan berat badan, tinggi badan, dan usia masing-masing, karena pasti akan berbeda. Makanya kalau penderita asam urat, memang lebih baik berkonsultasi dulu terlebih dahulu gitu, biar bisa diperhitungkan berapa kebutuhan proteinnya per harinya. Kalau ikan, Dok? Kalau ikan mungkin lebih aman. Ya, jadi yang aman untuk protein mungkin seperti telur, itu aman, terutama putih telur. Kemudian seperti ikan lebih aman, dan juga seperti susu juga boleh, tetapi pilihnya susu yang rendah lemak. Oh, susu rendah lemak ya? Oke. Ya. Nah, ini ada juga terkait dengan bawang putih. Nah, katanya bagus untuk membantu mengatasi asam urat. Tapi tunggu, Dok, jangan dijawab dulu. Nah, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Ya, pemirsa, itu tadi adalah makanan-makanan yang mengandung purin tinggi yang bisa memicu asam urat, Dok.
ini kita balik ke fakta mitos tadi nih yang belum terjawab. Katanya asam urat bisa diatasi dengan bawang putih. Nah, ini fakta atau mitos, Dok? Nah, itu fakta kalau membantu ya, Dok. Jadi bukan mengobati gitu. bukan mengobati ya? Benar. Tapi Jadi membantu. bukan berarti kalau seseorang ada gejala asam urat nih, nyeri persendiannya, bengkak gitu, terus waktu makan bawang langsung sembuh gitu, enggak. Nah, tapi memang ketika seseorang mengalami peradangan pada sendinya karena asam urat, karena kan ada penumpukan dari kristal asam urat. Nah, si bawang ini dia tuh sifatnya antiinflamasi. Jadi bisa membantu menurunkan peradangan yang terjadi. Dan juga dia sifatnya antioksidan gitu. Akan membantu iya, tetapi memang kalau sudah ada gejala, yaitu tandanya asam uratnya tinggi, memang harus konsultasi ke dokter dulu supaya bisa diberikan obat yang membantu dengan segera untuk menurunkan kadar asam uratnya. Kalau habis makan enak-enak terus kita makan bawang putih gitu, Dok. Boleh. Itu bisa mengatasi ya, Dok ya? Ya, Paling benar. tidak gitu ya. Ya. Tuh. Jadi kita siapin bawang putih kemana-mana ya. Itu bawang putih kayak gimana? Yang dimasak dulu atau yang mentah atau yang apa tuh ada sekarang yang Bawang putih tunggal. Yang bawang putih tunggal Nah, itu yang boleh. bagus yang mana Yang tuh, Dok? bagus mentah kali ya, yang tunggal juga mentah, bagus tuh. yang bagus juga. Iya. Oh, yang tunggal juga bagus. Berapa Nah, sekarang banyak tuh, Dok? juga ada tuh yang black garlic tuh, Mas Indra. Oh, Dia juga black garlic bagus, tuh bagus ya, Dok? antioksidannya juga tinggi, iya. Terkait fakta mitos berikutnya. Nah, Penderita asam urat Iya. tidak dianjurkan untuk konsumsi makanan berbahan dasar dari daun melinjo. Ya, itu itu. fakta atau mitos? Itu pasti fakta, Dok. Oh, Pak, Fakta. melinjo itu nggak boleh ya? Iya, karena Kritik tinggi jadi itu. purin. Iya, emping. Emping iya. ya? Itu tinggi banget purinnya. Jadi kalau makan berlebihan udah pasti asam uratnya naik. Apalagi penderita asam urat sudah pasti tidak Nggak boleh. boleh sama sekali. Jadi bener itu fakta ya. Sama jeroan itu tinggian mana tuh antara melinjo sama jeroan? Itu kurang lebih hampir-hampir sama tingginya. Hampir sama. Jadi kalau lagi makan itu padang-padangan itu jeroan sama empingnya. Iya. Udah deh tuh. Jadi satu makin tambah komplit Iya, ya tuh ya. benar. Khususnya untuk kamu yang sedang asam uratnya tinggi gitu ya. Nah kalau daun singkong, Dok? Daun singkong kurang lebih dia kan daunnya daun hijau ya. Ya. Ya sayuran hijau sebenarnya kalau mau masih boleh, tapi mungkin kalau yang asam uratnya tinggi banget yang tadi ku bilang memang harus ada pembatasan, dikurangin. Oke, baik. Baik, Dok, ini tipsnya untuk para penderita asam urat nih, Dok. Supaya bisa mengatasi sakitnya, supaya makanan juga tetap enak, memilih makanan seperti apa, Dok? Baik, jadi tipsnya bagi Anda yang menderita asam urat tinggi, jadi harus ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Gitu, yang pertama adalah Anda tidak boleh memilih atau hindari makanan-makanan yang mengandung tinggi akan purin. Contohnya yang tadi kita bahas seperti jeroan, kemudian daging merah, dan juga satu lagi adalah minuman manis yang mengandung fruktosa, seperti sirup. Kenapa? Sirup. Karena makanan tinggi fruktosa atau minuman tinggi fruktosa ini bisa meningkatkan kadar asam urat Anda. Kemudian yang kedua, Anda harus melakukan diet rendah purin. Diet Jadi rendah Anda purin. harus memilih makanan-makanan yang rendah purin apa saja. Untuk karbohidrat mungkin Anda bisa pilih seperti nasi, kemudian kentang, roti, kemudian jagung atau ubi. Lalu untuk pemilihan proteinnya pilih yang rendah lemak. Jadi contohnya seperti telur putihnya atau susu rendah lemak. Kemudian Anda tidak boleh konsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak. Contohnya seperti makanan yang digoreng dan makanan bersantan. Kenapa? Karena ternyata makanan tinggi lemak dapat menghambat pengeluaran dari asam urat. Dan juga harus cukupi kebutuhan serat. Serat ini bisa didapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu bagi Anda yang mengalami obesitas, Anda harus menurunkan berat badan Anda. Langsung ya. Langsung Sinta. ya? Langsung begini kan? Langsung ya. Kenapa? Karena si obesitas Caranya dengan olahraga gitu loh. iya, dengan atur makan dan olahraga. Karena obesitas ini merupakan salah satu faktor resiko asam urat tinggi. Tetapi ada tetapinya, penurunannya harus bertahap, tidak boleh drastis. drastis. Karena penurunan yang terlalu drastis ternyata malah dapat meningkatkan kadar asam urat. Oh gitu. Mas Indra. Sama perbanyak konsumsi air putih. Oh ya, Ya, siap. cairan harus 2 sampai 3 liter. Kenapa? Karena ketika cairannya cukup, aliran ke ginjal lancar sehingga pembuangan asam uratnya juga akan lebih baik. Oh, Oke, dari tadi tuh nunjuknya ke arah Kak Bekti terus. iya, benar. Kita ya, Dok. Tapi nggak apa-apa. Memang saya ini dijadikan objek penderita, Dok. Jadi contoh yang baik dan tidak baiknya gitu, Dok. Nggak apa-apa, Dok. Ini Memang refleks loh, Mas Indra. Kenapa, Dok? Refleks nengoknya ke kanan. Iya ya, makasih ya, Dok. Mungkin karena aku cakep juga kali ya. Oh, mungkin. Baik, terima kasih, Dok. Penny. Iya, sama-sama. Dan terima kasih saya juga sudah dijadikan objek yang bagusnya gitu ya, Dok ya. Bangga sekali loh saya. Dan juga ini semoga informasi tadi dan program Hidup Sehat menjadi
contoh yang baik untuk Anda pemirsa Hidup Sehat dimanapun Anda berada. Ya, benar sekali. Dan sudah tidak terasa nih Kak Bekti, 1 jam sudah kita menemani pemirsa di rumah. Sudah saatnya kita untuk pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Tengku Anissa. Indonesia Hidup Hidup Sehat. Bye-bye.